Manfaat yang paling besar bagi kita orang-orang beriman mempelajari surga, dunia ini jadi kecil kalau kita sudah pelajari. Hilang semua itu ego untuk memperebutkan masalah dunia ini. Kita akan lihat, oh ini kecil dunia, akan kita tinggalin semua di sana itu akhirat. Sampai seseorang pernah bersedekah dari salah satu salafus saleh. Setiap selesai itu dagangannya, dia pasti dapat, dia sudah dapat keuntungan buat rumahnya, kebutuhan rumahnya, sisanya modalnya dikembalikan, sisa itu keuntungan dikasih sedekah, selalu tiap hari sedekah. Teman-temannya pedagang yang lain semua sibuk, keuntungan setelah keluarin kebutuhan keluarga, setelah modal kembali, sisanya dipakai nabung, beli emas disimpan. Sampai akhirnya teman-temannya memiliki gudang-gudang emas, dia tidak ada. Tetap seperti biasa saja gitu, usahanya maju. Tapi dia tidak ada punya simpanan. Teman-temannya hanya bilang, hai fulan, kami sudah punya segudang emas, kamu belum punya, karena kamu selalu bersedekah, kamu nggak pernah simpan, gitu. Kamu tidak sayang sama hartamu. Maka jawaban orang beriman berbeda. Dia mengatakan justru karena saya sayang harta saya ingin bawa harta saya sampai ke sana, sampai ke akhirat. Ini sedekah ini saya sedang nabung untuk saya bawa ke sana. Kalian justru tidak sayang harta kalian, karena kalian tumpuk-tumpuk di dunia. Kalau kalian mati sekarang, ini bakal dibagi ahli waris. Kalian tidak sayang harta itu. Saya justru sayang karena saya bawa ke sana. Orang beriman pemikirannya berbeda. Semua sisi surga teman-teman sekalian sebuah kenikmatan abadi yang tidak bisa dibayangkan. Dan kalau kita sudah tertanam dalam hati kita poin masalah ini, dunia ini akan jadi kecil. Nggak ada lagi perebutan di situ. Nggak ada lagi emosional. Nggak ada lagi sesuatu yang melampaui batas berlebihan, gitu kan. Ada lagi pintu-pintu maksiat yang terbuka karena memang sudah sempat sampai pada puncaknya. Kita sudah tahu tinggal tunggu mati maka akan selesai. Baik, kemudian selanjutnya surah Shad ayat 49 sampai ayat 50. Tentu saja yang pegang buku di sini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan bahasa Arabnya ayat ini, maka kita membuka Al-Qur'an. Surah nomor 38 ya. Ayat 49 sampai ayat 50. Sudah buka? Surah nomor 38 ayat 49 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Makna yang lain, ini adalah peringatan buat mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang patuh kepada Allah, benar-benar disediakan buat mereka tempat kembali yang baik. Apa itu tempat kembali yang baik? Ayat 50 menjelaskan, Jannati adni mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Tentu di sini saksi bahasannya. Nanti akan ada bahasan-bahasan setelahnya yang akan kita bahas, seperti misalnya masalah dipan-dipan, masalah pelayan-pelayan. Di ayat ini sebenarnya ada juga. Di ayat ini juga ada. Kalau ayat 51 sampai ayat 52 juga sama, menjelaskan masalah itu. Tapi kita tidak bahas sekarang, kita akan bahas di pasalnya khusus, masalah makanan dan minuman. Saksi bahasan kita sebenarnya adalah ayat 50-nya. Kalau pintu-pintu gerbangnya akan terbuka bagi mereka. Selanjutnya surah Zumar. Surah nomor 39. Setelahnya langsung ya. Ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan dibawa ke surga berbondong-bondong atau berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, maka semua pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah
kepada mereka para penjaga-penjaganya dari malaikat, kesejahteraan dilimpahkan buat kalian. Berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini sedangkan kalian kekal di dalamnya. Tentu di sini yang kita ambil pelajaran daripada ayat ini adalah pastinya ada surga dan orang-orang beriman akan masuk ke dalamnya. Kemudian juga surga itu memiliki pintu-pintu gerbang yang sangat besar, ya. Dan nanti akan kita jelaskan hadisnya. Di antaranya hadis kata Nabi SAW, surga punya 8 buah pintu, satu daun ke daun sebelahnya itu jaraknya 40 tahun. Jadi sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Tentu kalau kita lihat istana-istana, selalu istana-istana raja itu pasti pintu gerbangnya besar-besar, ya. Sebuah rumah akan kelihatan mewah kalau pintunya besar, tinggi besar. Kita lihat misalnya pintu-pintu masjid haram sekarang, besar-besar, tidak ada pintu kecil, gitu kan. Makin besar pintu itu, makin mewah kelihatan, karena butuh pondasi yang kuat, sehingga memang dia bisa terbuka, sebuah pintu yang sangat besar, sesuatu yang positif. Makanya pintu besar, jarak 40 tahun surga ini, memang sebuah pintu gerbang yang raksasa, yang luar biasa. Kemudian dikatakan kalian akan disambut, ya, oleh penjaga-penjaganya dari para malaikat, penjaga-penjaganya dari para malaikat, dan mereka akan selalu mengatakan kesejahteraan. Sejahtera tahu Bapak Ibu sekalian, ya? Jadi kalau ada orang yang hidupnya cukup, semua cukup, makanan cukup, pas lah, dia tidak pernah merasakan kekurangan, maka itu namanya orang yang berkecukupan. Kalau bahasa kita, orang kaya, iya. Tapi ada di atasnya itu, sejahtera namanya. Sejahtera itu tidak pernah kekurangan, bahkan berlebihan, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan gangguan orang, itu sejahtera. Makanya sebenarnya istilah sejahtera kurang tepat kalau di dunia. Salah satu sifat Allah adalah zat yang maha sejahtera. Sejahtera itu teman-teman tidak pernah punya kekurangan, selalu berlebihan, tidak pernah terganggu, tidak pernah mengganggu, selalu tentram. Itu namanya sejahtera. Maka dikatakan oleh para malaikat kepada kita semua pada saat masuk surga, kesejahteraan akan dilimpahkan kepada kalian. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan sekarang. Maka berbahagialah kalian, masukilah surga tersebut dan kalian kekal di dalamnya. Siapapun yang masuk surga teman-teman, sudah masuk surga tidak akan pernah keluar selamanya, abadi. Sekali masuk tidak akan pernah keluar. Itu semua adalah 3 buah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya pintu gerbang surga. Kita dengarkan bagaimana sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah pintu gerbang surga ini. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal wa fi riwayah min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha sya'." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya, Isa adalah hamba dan rasulnya, Rasul Allah, serta kalimatnya Allah yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Maksudnya pada saat Maryam alaihissalam disampaikan oleh Jibril akan hamil dan ruh ditiupkan ke rahimnya. Dia yakin dengan itu, surga itu benar ada, neraka itu benar ada, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal yang pernah dia lakukan, maksudnya derajat di surga. Dalam riwayat yang lain, dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8, dari mana saja yang dia sukai. Berarti menandakan surga memiliki pintu gerbang, dan ada 8 buah pintu gerbang, dan pintu gerbang ini di dalamnya ada sekian miliar, bukan lagi kalau saya bahasakan juta ya, miliar, sekian miliar tingkat, sekian miliar istana. Karena semua manusia masuk, jin masuk, mereka punya tempat-tempat semuanya, diberikan fasilitas. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Bukhari Muslim juga, Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang kuda
atau 2 pasang unta dan lain sebagainya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini lebih baik. Maksudnya ini kebaikan yang dibalaskan kepada kalian. Barang siapa yang termasuk ahli sholat, maka ia dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka dia dipanggil dari pintu Rayyan. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah, apakah setiap orang semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Apakah ada orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Kenapa kok harus pintu sholat panggil? Maksudnya dia masuk dapat istanahnya, pintu sholat, puasa panggil. Apakah ada orang dari semua pintu itu? Ya. Apakah tidak mungkin seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu seluruhnya? Beliau menjawab, benar. Dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Maksudnya akan ada orang dipanggil dari semua pintu-pintu ini. Dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Dianjurkan atau motivasi untuk bersedekah di jalan Allah, terutama untuk jihad. Dan yang dibahas ini adalah transportasi ya untuk jihad. Jadi kita dianjurkan membiayai, karena yang dibutuhkan adalah mujahidin menggunakan kuda, menggunakan unta gitu kan. Makna daripada hadis dan lain sebagainya, kata ulama adalah boleh dia kalau di zaman sekarang masuk di dalamnya tank misalnya, mobil, motor, transportasi yang dipakai berjihad. Siapa yang menginfakkan 2 pasang, kalau hewan ternak, kalau hewan maka jantan dan betina. Tujuannya dia sedekahkan kuda, jantan dan betina supaya berkembang biak, dan anak-anak keturunan kuda atau unta itu akan terus dipakai jihad. Ini pahalanya besar, kan? Nabi SAW dulu di Madinah punya peternakan khusus untuk hewan-hewan zakat, hewan-hewan yang sedekah. Ada orang sedekahkan, maka dikembang biakkan. Nah ini nanti biasanya orang kalau memberikan laki-laki jantan dan betina, nanti akan berkembang biak. Berkembang biak ini akan jadi lebih banyak pahalanya, seperti itulah. Mungkin kalau kendaraan atau transportasi kayak sekarang, dia rutinkan bersedekah untuk memberikan transportasi para mujahidin. Maka pahalanya adalah dia akan dipanggil dan dikatakan pada hari kiamat, wahai hamba Allah, perbuatanmu ini baik. Maksudnya ini lebih baik adalah perbuatan yang kamu sudah lakukan sangat baik. Kemudian dijelaskan manfaat yang keluar dari hadis ini. Ternyata setiap ibadah itu punya pintu lagi. Jadi dari 8 pintu utama, gerbang utama, nanti kita masuk akan banyak pintu. Dalam mungkin jutaan pintu. Di setiap pintu itu adalah jenis ibadah tertentu. Pintu sedekah, pintu sholat, pintu jihad, pintu haji, pintu apa, semua pintu-pintu, pintu bakti dengan orang tua. Semua pintu ini, siapapun yang menonjol mengerjakannya akan punya istana di dalam camp itu, dalam pintu itu. Maka setiap orang yang sholatnya sempurna di timbangan amal, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ini istana kamu, silakan nikmatin. Nanti orang sedekah dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar bertanya pertanyaan yang cerdas, ya Rasulullah, itu kan orang dipanggil dari pintu masing-masing. Maksudnya bagaimana kalau ada orang kerjain semua ibadah itu? Masuk akal nggak dia dipanggil dari semua pintu itu? Ada masuk akal nggak dia punya istana di setiap pintu gerbang ibadah-ibadah itu? Maka kata Nabi SAW, benar, ada. Dan kamu termasuk salah satunya. Karena Abu Bakar radhiyallahu termasuk, kata ulama, adalah salah satu figur muslim, terutama sahabat Nabi tentunya, yang selalu kalau mengerjakan satu jenis ibadah, dia tidak pindah ke ibadah yang lain kecuali sudah menyempurnakannya. Jadi Abu Bakar itu terkenal sekali. Kalau sedekah maksimal, semua harta dikeluarin. Sholat semuanya dilampiaskan ke sholat, nggak ada kegiatan yang lain. Apa saja yang sedang dia kerjakan dia maksimalkan. Riwayat-riwayat sampai pada tingkat Abu Bakar membantu janda-janda maksimal, diurus sampai selesai. Ada orang subhanallah bersedekah setengah-setengah. Misal orang ini lagi butuh sesuatu, kemudian dia tahu dia mampu, cuma dia bilang untuk apa nih? Saya kasih sekian saja. Orang ini punya utang 1 juta, dia butuh sekali untuk diselesaikan misalnya. Tapi kita tahu dan kita mampu menyelesaikan. Cuman ya sudahlah, biar dia cari sama orang lain, biar dia usaha, biar dia apalah. Sekarang saya kasih 100 ribu aja. Dapat pahala, tapi beda. Ini belum maksimal. Orang yang maksimal di satu jenis ibadah, maka dipastikan dia akan punya istana di jenis ibadah itu. Di jenis ibadah itu.
maka dia bisa mengunjungi semua camp istananya di surga nanti, dan semuanya memiliki pintu-pintu gerbang. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Muslim. Khalid bin Umair menceritakan, Utbah bin Ghazwan berkhutbah kepada kami. Khalid bin Umair salah satu tabi'in. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Jadi kalau yang pegang buku dikasih tambahan informasi itu ya. Kalau Khalid bin Umair ini seorang tabi'in, terus di atasnya tabi'in. Dan Utbah bin Ghazwan seorang sahabat. Tabi'in ini mendengarkan khutbahnya seorang sahabat Nabi. Dikatakan Khalid bin Umair rahimahullah menceritakan tentang Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkhutbah pada kami. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya, ia mengatakan amma ba'd itu tentu saya akan sampaikan setelah ini. Sungguh dunia telah mengumumkan kekerasannya dan berpaling. Artinya dunia ini akan kalian temukan banyak masalah. Semuanya diisi dengan kekerasan, ketidaknyamanan. Dan dia berpaling, dia meninggalkan kita. Tak tersisa kecuali sedikit sekali, seperti sisa air dalam bejana yang diambil pemiliknya. Tinggal itu saja umurnya dunia sekarang. Kalaupun ada orang mau nikmatin, percuma, udah habis umurnya dunia itu. Sungguh kalian akan berpindah darinya ke negeri yang tidak bakal pernah sirna. Karena itu, berpindahlah dengan membawa sebaik-baik apa yang diberikan pada kalian. Sedekah maksimal, sholat maksimal. Jangan salam dari sholat kecuali sudah kejar pahala maksimalnya. Bacaannya, gerakannya, semua, karena tidak bisa diulangin. Jangan asal jadi. Semua ibadah dimaksimalin. Beliau Rasulullah SAW, kata Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, menyebutkan pada kami bahwa jarak di antara kedua daun pintu surga sejauh perjalanan 40 tahun. Sungguh akan datang padanya suatu hari yang sangat berdesak-desakan. Sungguh kamu telah melihatku sebagai orang ketujuh dari 7 orang bersama Rasulullah SAW. Kami tidak punya makanan selain daun pohon, sehingga mulut kami luka bernanah. Hadis ini dibagi menjadi 3 bagian oleh para ulama. Yang pertama adalah informasi dari seorang sahabat kepada tentang Nabi SAW bahwasanya dunia ini sebentar, jangan dikejar. Bahasa kinaya atau perumpamaan yang sangat baik di sini adalah siapa yang mau ngejar dunia telat, sudah tidak ada waktunya sekarang, percuma, umur dia terbatas, dunia juga ini sudah berpaling, sebentar lagi kiamat. Tersisa hanya seperti tinggal tetesan-tetesan air di sebuah bejana yang akan diambil oleh orangnya. Jadi dunia percuma dikejar. Kenikmatan apapun, coba Bapak Ibu bayangkan kenikmatan dunia yang pernah kita rasakan. Saya yakin semua kita mungkin pernah mendapatkan sebuah kenikmatan yang sifatnya memuaskan sekali. Mungkin dari makanan kah, mungkin dari pasangan hidup kah, mungkin dari keuntungan kah, mungkin apa saja yang dia dapatkan. Apa yang maksimal pernah kita dapatkan? Maka sekarang di detik ini juga, apakah kita masih bisa merasakannya? Jawabannya sudah tidak. Begitulah dunia, dia berpaling. Itu kalau puncak nikmat yang pernah kita dapatkan. Toh juga pada saat itu saja. Betul kita nikmati, tapi hanya pada saat itu, percuma. Tidak akan bisa terulang-ulang terus gitu. Ada saatnya habis. Beda dengan akhirat. Yang kedua tentu itu masalah dunia. Pelajaran pertama, dibagi 3 hadis ini. Pelajaran yang kedua, bagian kedua dari hadis ini adalah penyampaian bahwasanya adanya alam akhirat. Dan disebutkan di sini kekal, tidak bakal pernah sirna. Sadarlah tentang masalah itu, karena kematian sudah banyak orang yang kita lihat, dan orang beriman tahu mati itu adalah pintu, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal, menuju kepada kehidupan abadi. Harus selalu sadar ada akhirat nih, harus tanamkan selalu dalam jiwa kita, sebab ini rem yang sangat luar biasa untuk kemaksiatan, dan ini adalah gas yang sangat kencang untuk ibadah. Yang ketiga adalah penyampaian dari sahabat Nabi ini tentang masalah pintu gerbang surga, jarak antara 2 daunnya 40 tahun. Dan disebutkan bahwasanya pada hari itu, hari kiamat akan berdesak-desakan. Ini makna atau 3 potong diambil dari hadis tadi. Penutupan hadis yang mengatakan, sungguh kamu, maksudnya kalian. Waktu Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu menceritakan kepada para tabi'in, mengatakan ini khutbah di atas mimbar, khutbah Jumat.
Kata beliau, untuk memberikan kesaksian kalau benar-benar apa yang saya sampaikan ini benar dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sungguh kalian telah melihatku sekarang sebagai orang yang sekarang kalian lihat yang sedang ngomong ini adalah salah satu dari 7 orang yang pernah bersama Rasulullah SAW. Artinya saya termasuk 7 orang yang meriwayatkan hadis ini. Itu maknanya. Jadi hadis ini ada 6 orang selain aku yang mendengarkannya dari Nabi SAW. Aku adalah orang ketujuhnya, gitu. Dan yang hidup bersama Nabi SAW, beliau memberikan kesaksian kalau memang pernah hidup sama Nabi. Kalau pernah kami tidak punya makanan kecuali daun pada saat hidup bersama Nabi SAW, sampai kami makan daun itu saking keringnya sampai membuat bibir kami luka bernanah. Yang dimaksud adalah ini kesaksian beliau bahwasanya saya sahabat Nabi nih. Saya nggak dusta, ini benar. Kalian harus percaya. Semua sudah akan berlalu dunia ini, akhirat sedang disusul dan abadi yang kedua. Yang pertama tadi sirna, gitu kan. Kita ada pintu-pintu gerbang yang jaraknya 40 tahun yang kita akan nikmati selamanya.